Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jairo Rederwold yang kontraknya akan berakhir ya bersama dengan Royal Antwerp di Belgia itu pada 30 Juni 2025 ini konon dikabarkan sedang diincar beberapa klub. Ya, dia akan hengkang mungkin dari Liga Belgia, dan salah satu yang berminat untuk bisa mendatangkan Jairo ini adalah FC Utrecht. Ya, dia akan bermain di Eredivisie tentunya, dan ini kabar bagus sebenarnya buat Jairo karena dia akan bermain di liga yang tentunya lebih tinggi secara kualitas dibandingkan dengan Belgia. Nah, berkaitan dengan Jairo ini masih banyak ya penggemar sepak bola timnas kita yang terus bertanya-tanya tentang perkembangan Jairo Rederwold. Apakah dia masih memungkinkan untuk dinaturalisasi, diambil, memperkuat timnas kita? Nah, pertanyaan itu kan memang agak sulit untuk bisa dijawab karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu Pak Ketua Umum juga sudah mengatakan bahwa ini akan mengalami kendala. Kendala itu ada beberapa berkas yang memang masih diurus terus sehingga ada pengacara yang mengurusi Jairo. Belum selesai, panjang, bahkan lebih rumit dibandingkan dengan case dari Martin Paes. Ini juga yang sudah dikonfirmasi, diklarifikasi oleh salah satu ex PSSI Bang Arya yang mengatakan soal perkembangan Jairo karena terus banyak yang mempertanyakan kan kalau dia ada di tim ini akan sangat bagus sebelum Joe Pelupesi datang. Joe Pelupesi juga kita tahu bermain di Belgia di kasa kedua bersama dengan Lommel. Dan ini cukup bagus ketika Joe Pelupesi ada. Tapi akan lebih baik lagi, akan lebih kuat timnas kita kalau memang Jairo bisa kita dapatkan. Namun kan tetap masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Nah, kita akan menghadapi putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Itu di bulan Oktober. Dan kita belum tahu memang siapa yang akan kita hadapi. Karena undiannya masih akan berlangsung pada tanggal 17 Juli yang akan datang di Kuala Lumpur. Nah, dalam waktu rentang 3 bulan ini siapa tahu. Semoga PSSI ini terus bisa memantau perkembangan dari Jairo ini, mengurusi semua apa yang dikatakan rumit dan memang masih ada berkas yang perlu masih ditunggu sehingga itu yang membuat Jairo tidak bisa diambil. Tetapi kalau ada upaya saya pikir kuat ya. Apalagi PSSI sudah siap karena waktu itu sudah menyuruh pengacara yang bisa melihat ini. Saya rasa kita bisa mendapatkan Jairo karena memang kita butuh di lini tengah. Walaupun sudah ada Joe Pelupesi, tapi kehadiran Jairo ini penting. Penting kenapa? Karena memang salah satu gelandang kita Tom Haye itu udah agak lambat. Ya, pergerakan dia walaupun dia pemain secara skill memang Tom Haye bagus. Tetapi perlu ada Jairo. Kalau Jairo bermain bersama dengan Joe Pelupesi ini top. Kedalaman kita untuk bisa bermain dengan double pivot sangat tangguh ya untuk menghadapi putaran keempat. Mungkin saja ya, bagi Tom Haye bisa bermain lebih didorong ke depan untuk bisa mengatur permainan. Ya, dia bisa mendistribusi bola sebagai dirihen lah di tengah. Ya, untuk bisa memasuk bola ke Ole Romani atau ke Ragnar Oratmangun itu bisa saja. Kalau bermain misalnya dengan 4-3-3 kan ini akan jauh lebih bagus. Walaupun kita biasanya bermain sekarang dengan apa yang sudah aja kita lihat di zaman STY sampai ke Kluivert dengan 3-4-3, 3 back yang selalu dimainkan. Memang perlu untuk formula bagus kalau memang bermain dengan 4 flat itu tergantung dari Patrick Kluivert. Ya. Tapi kalau kembali kita bicara dengan sosok Jairo, ini mungkin bisa membuat PSSI bergerak lagi lebih cepat untuk bisa melihat. Walaupun kita sudah tahu bersama bahwa memang ya agak sulit untuk bisa melakukan. Tapi kalau kita mengacu kepada Malaysia misalnya ya, contoh mendapatkan 5 pemain mereka dari Argentina, dari Brasil, dari Spanyol, dan 5-5 itu saya pikir ya masih sulit untuk bisa dibenarkan apakah mereka punya garis keturunan Malaysia. Tetapi mereka sudah diizinkan oleh FIFA, oleh FC bisa memperkuat Malaysia. Dan ternyata Malaysia kan bagus. Kemarin mengalahkan Vietnam dengan 4-0 luar biasa. Mereka untuk bisa
bermimpi lolos ke Piala Asia, putaran final Piala Asia kan, karena kita kan sudah lolos lebih dulu ya sebagai tim Asia Tenggara pertama yang sudah lolos, karena Malaysia, Vietnam, Thailand termasuk Singapura semua itu masih akan bergelut di kualifikasi. Nah, kalau mereka bisa, saya pikir PSSI memang lebih serius lagi. Ini ya mungkin dari saya untuk memotivasi Pak Ketua Umum PSSI untuk terus bergerak ya, untuk mendapatkan Jairo. Saya pikir oke lah kita bertarung berjuang ya. Walaupun dikatakan itu agak rumit tadi yang saya bilang ya, itu sudah dikonfirmasi sebelumnya. Tapi kalau memang ini bisa cepat untuk 3 bulan ke depan, saya rasa tim kita ini akan bisa bersaing. Mau ketemu siapa, dengan Qatar atau dengan Arab Saudi atau dengan Uni Emirat Arab, dengan Irak, di putaran keempat kita lebih siap. Karena kita memang butuh di tengah, penambahan di tengah. Kalau ada 2 saja, misalnya Jairo masuk, ya ini berandai-andai saya teman-teman ya. Kalau Jairo ada di sana dan ada 1 lagi tambah, misalnya Miliano Yonathans, bisa kita dapatkan kan akan oke di tengah. Di depan 1 lagi kita bisa tambah untuk bisa membuat Ole lebih enak. Ya siapapun yang bisa didatangkan, mau dengan Mauro Silstra atau Manhoof atau datang, kita tidak tahu. Itu bisa urusan bisnis. Tapi memang 2 sektor ini dianggap sangat penting ya. Walaupun di belakang juga mungkin ada 1 pemain, tetapi di tengah dan depan akan menjadi concern. Dan itu sudah dikatakan oleh Pak Ketua Umum bahwa untuk putaran keempat perlu untuk bisa mengisi kedalaman di tengah dan di depan ya. Karena kita memang bernafsu ya, punya keinginan besar untuk lolos Piala Dunia. Kalau kita ingin lolos memang mesti mendatangkan pemain-pemain grade A yang baik. Di antaranya 1 Jairo. Sekali lagi, walaupun ini dikatakan sulit apapun, tapi diupayakan. Ya, saya berharap ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga Jairo bisa datang untuk bermain dengan kita, karena dia secara tidak langsung sudah oke ya. Dia siap untuk membela, tergantung dengan berkas-berkas dia. Karena ketika Patrick Kluivert pada bulan Januari lalu dipinang untuk bisa menangani timnas menggantikan STY, Patrick Kluivert sempat katanya berhubungan dengan Jairo, dan Jairo sudah mengatakan siap. Tapi memang itu harus ada pengurusan berbagai hal, dokumen-dokumen yang dianggap belum lengkap. Ya semoga dokumen itu terus diburu ini oleh PSSI dan biar bisa menjadi lengkap ya, dan kita bisa mendapatkan seorang Jairo, karena memang kita butuh tenaga dia. Ya semoga harapan kita semua, harapan saya juga teman-teman, jika PSSI terus bisa menggenjot ini dan menghidupkan kembali peluang dari Jairo, pemain 28 tahun ini untuk bisa ada di timnas, kan akan lebih menyenangkan tentunya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara dengan Jairo ini, dan kita tetap mendukung tim nasional. Apapun itu, kita memberikan support ya untuk timnas kita yang sedang akan menghadapi putaran keempat. Ciao.